Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mardiani Putri dengan NIM 2332029. Saya Dani Maulana dengan NIM 20033332044. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Telekomunikasi. Kami akan membuat proyek tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Kontrol Kualitas Air untuk Budidaya Ikan Sidat berbasis aplikasi Android. Dengan subjudul saya, Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Kontrol Kualitas Air secara otomatis menggunakan microcontroller. Dengan subjudul saya, Rancang Bangun Sistem Aplikasi Android untuk Sistem Monitoring suhu air, pH air, dan amonia pada. Oke, jadi di sini kita akan memaparkan proyek dari tugas akhir kami dengan judul Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Kontrol Kualitas Air untuk Budidaya Ikan Sidat. Ya, jadi di sini kita memiliki beberapa indikator untuk menentukan kualitas air. Yang pertama itu dari amonianya, dari suhunya, dari pH airnya. Yang dimana untuk pH air pada ikan sidat itu berkisaran 7 sampai 8. Itu nilai yang terbaik. Nah, kalau untuk suhu air yang paling baik pada ikan sidat itu 28 sampai 32, sedangkan untuk amonianya itu kurang dari 0,35. Nah, terus apa yang akan terjadi ketika nilai-nilai indikator pada pH, amonia, suhu itu tidak sesuai standar? Jika nilai pH-nya itu kurang dari 7, maka filter dari pH up akan menaikkan sehingga air menjadi normal kembali. Dan ketika lebih dari 8, maka filter dari pH down itu akan menyala. Nah, di sini ketika suhu airnya itu kurang dari 28 derajat Celcius, maka heater waternya itu akan menyala. Jika amonianya itu kurang dari lebih dari 0,35 ppm, maka sistem pengurasan akan menyala. Di sensor ultrasonik, di sini kita memakai sensor ultrasonik untuk melakukan pengisian air. Jika pengisian airnya itu kurang dari 20 cm, dia akan menyala pengisiannya. Nah, kita juga sistem kontrolnya terdiri dari 2 sistem kontrol, yang dimana itu ada sistem kontrol otomatis dan manual. Bedanya apa sih? Kalau kontrol manual itu kita yang menyalakan dan kita yang mematikan. Kalau otomatis, ketika dinyalakan, sistem yang akan bekerja untuk mematikan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya. Ujian pertama itu kita melakukan monitoring pada amonia, suhu, pH. Yang pertama ini kita bisa melihat dari handphone ini. Yang pertama itu ada suhu air itu di jam 15.01 sampai dengan ini. Real time itu berkisar 31,52 dan berketerangan normal. Yang kedua yaitu ada pH air yaitu 6,47 di jam 3:01, keterangannya asam. Lalu ada amonia akuarium, ini ada di jam 3:01 itu kisar 0,005 dengan keterangan normal. Selanjutnya untuk sistem kontrol pada kaca bangun ini, pertama itu ada sistem tombol manual basah. Ketika di on kan otomatis pH akan menyala dan akan mengeluarkan pada selang ini. Dan sistem ini sudah menyala. Untuk ini akan semakin meningkat airnya dan akan mengeluarkan dari selang ini. Sudah menyala untuk pH-nya. Berikut itu ada pH down, yaitu kita klik tombol manual basah, asam. Otomatisnya akan menyala untuk pH down-nya dan akan mengeluarkan dari sini. Berikutnya itu ada untuk sistem water heater.
kita akan nyalakan dari tombol manual water heater. Ini kita nyalakan, on kan, dan sistem water heater akan aktif. Dan itu akan sudah aktif. Begitu itu pengisian, kita akan on kan, dan kita akan matikan water heater, pH up dan pH down. Dan akan sudah menyalakan. Ini sudah mati semua. Untuk water heater mati semua juga, pengisian menyala dan water heater sudah mati. Begitu itu ada untuk kita akan matikan tombol pengisian dan akan menyalakan tombol pengurasan. Otomatis akan mati pada sistem pompa dan akan menyala pada sistem air. Dan ini sudah menyala untuk pengurasannya, dan pengisian sudah mati pompanya. Yang terakhir itu merupakan tombol otomatis yang akan bekerja pada sistem. Sudah bekerja pada sistem. Sensor akan bekerja dan akan mengaktifkan jika memang nilai pH ini menunjukkan asam dan pH akan menyala. Untuk suhu yang menunjukkan normal, jadi water heater akan mati, sudah mati. Dan ada amonia, itu normal, jadi sistem pengurasan sudah mati, tidak menyala. Itu normal dan pengurasan sudah mati. Dan untuk yang terakhir itu ada sensor ultrasonic jarak, yaitu ketika jarak ini di antara 12 cm dan pengisian itu mati, karena memang pengisian akan aktif jika memang dia melebihi dari 22 cm. Nah, ini segini dia akan mati pengisiannya. Dan sistem pada ini sudah bekerja dengan baik dan lancar. Ya, untuk pengukuran dengan alat ukurnya itu pertama itu kita akan mengukur pada pH air. Di sini menunjukkan 5,98 dan pada alat ukurnya menunjukkan 5,5 dengan toleransi 0,4. Dan berikutnya itu ada untuk suhu. Pada sensor menunjukkan 30,96 dan pada alat ukur menunjukkan 30,5 dengan toleransi 0,4. Itulah merupakan dari pengukuran dengan alat ukur dan semuanya sistem bekerja dengan baik dan juga. Itulah dari hasil pengujian atau percobaan yang sudah ditunjukkan. Nah, untuk aplikasinya kita bisa melihat dari sistem aplikasinya. Di sini ada icon ikan sidat. Kita bisa lihat ketika kita klik ikan sidat akan muncul splash screen, dan di sini ada tombol mulai maupun tentang. Kita akan menekan tombol mulai untuk melihat tampilan layar utama. Itu terdiri dari suhu air, pH air, amonia di dalam akuarium, dan tombol kontrol manual maupun otomatis. Nah, di sini juga ada range untuk suhu air, pH air, dan amonia yang bagus atau yang baik di range berapa. Nah, untuk suhu air kita bisa melihat di sini untuk data-data atau tampilan dari suhu air di sekian. Terus kalau untuk pH air ini tabelnya, di sini ada waktu, kadar pH air, keterangan, dan ini untuk tampilan di amonianya. Dan ini untuk
tombol kontrolnya di sini ada tombol sistem otomatis, pengurasan, pengisian, heater water, manual asam dan basa. Dan untuk sistem riwayat datanya di sini kita bisa melihat riwayat data terdiri dari waktu, suhu air, pH air dan amonia air. Dia real time. Dan untuk riwayat data ini terakhir yang paling awal itu yang terakhir kalinya jam 16.49. Nah, untuk pengurasannya di sini juga ada, ini belum terkuras ya? Belum. Ya kan di normal. Oh, dan untuk sistem pengurasan airnya itu belum terkuras dan ini terakhir kalinya jam 14.51. Dan untuk pengurasan airnya kenapa belum terkuras? Karena sistem amonia di kontrol relaynya itu dalam keadaan mati, jadi dia belum terkuras. Nah, untuk tentangnya di sini kita ada tentang di sini ada tentang kami, terdiri dari biodata kami, ada Rizka Dani dan saya, terdiri dari NIM, prodi maupun jurusan, dan ini informasi dari tombol-tombolnya. Kita bisa lihat. Oke, dan ini untuk cara kerjanya. Di sini kita udah jelasin sistem kontrol maupun sistem monitoringnya. Oke. Dan untuk notifikasinya di sini kita bisa melihat bahwa nilai pH saja yang tidak normal, dan kita bisa melihat di sini kalau nilai pH-nya itu asam, nilai suhu airnya itu normal, nilai amonia akuariumnya normal. Jadi di sini notifikasinya hanya nilai pH yang tidak normal. Itu saja dari aplikasi yang sudah saya jelaskan dan rancang bangun sistem monitoring, kontrol, dan kualitas air untuk budidaya ikan sidat yang sudah dijelaskan oleh Rizka Dani. Kesimpulan dari ini semua bahwasannya sistem kontrol dan monitoring kualitas air secara otomatis untuk budidaya ikan sidat itu bisa dikontrol lewat Android, yang dimana ketika kita tidak ada di tempatnya untuk mengontrol atau memonitoring, kita bisa melihat by handphone dengan menyalakan internet dari si Androidnya, maka akan tampil tadi sistem monitoring, dan kita juga bisa mengontrol secara langsung dari jarak jauh untuk kontrol kualitas air yang tidak normal. Sekian, terima kasih. Dan dari monitoring dan kontrol kualitas air yang sudah direalisasikan dan bisa dilihat cara kerjanya dan segala macamnya, dan Untuk fitur tambahan itu akan dibahas pada video selanjutnya. sekian, terima kasih. Oke, terima kasih.